Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang design thinking. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Faris Ibrahim dengan NIM 23024-175. Saya Arnina Cahyani Saleh dengan NIM 23024-164. Saya Saryoan Priscilia Veronica dengan NIM 23024-150. Saya Pingat Iswa Ponto dengan NIM 23024-170. Saya Jonathan Parera dengan NIM 23024-154. Jadi materi yang pertama yaitu storyboard. Menurut Jubilee Enterprise, dalam buku 30 bisnis berbasis ide, bagi siapapun, secara sederhana storyboard adalah papan cerita. Namun dalam arti luas, storyboard adalah rangkaian sketsa gambar yang digunakan untuk menggambarkan alur cerita. Dilansir dari Merriam-Webster, storyboard merupakan sketsa yang disusun secara berurutan, menggambarkan perubahan penting dari adegan dan aksi dalam pengambilan gambar. Biasanya storyboard digunakan dalam film, acara televisi, ataupun lainnya. Fungsi storyboard sendiri sering juga disebut papan cerita. Storyboard berfungsi untuk menggambarkan alur cerita, mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, storyboard juga berfungsi untuk merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih terstruktur. Storyboard berfungsi sebagai pedoman, mulai dari proses produksi hingga proses pengeditan, sehingga prosesnya lebih mudah dan hasilnya sesuai. Storyboard berperan besar dalam proses pembuatan audiovisual, seperti video, animasi, atau film. Manfaat storyboard mengutip dari Elemental Media. Storyboard memiliki 3 manfaat utama, yaitu mengorganisir proses pengambilan gambar. Storyboard mempermudah proses pengambilan gambar agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, adanya storyboard juga membantu penentuan pengambilan angle gambar dan mengetahui bagian selanjutnya. Memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita. Storyboard berisikan sketsa gambar berurutan sesuai naskah, sehingga mempermudah proses pembuatan pemahaman alur ceritanya. Sehingga seluruh orang memiliki persepsi yang sama dan proses pengambilan gambar sesuai dengan yang diinginkan. Dapat mengetahui kesalahan pada bagian awal pembuatan storyboard bisa memudahkan orang dalam mencari tahu kesalahan pada teks narasi. Penggunaan media dan detail lainnya dalam storyboard. Hal ini juga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu User Journey Map. User Journey Map adalah kumpulan dari langkah-langkah. Langkah ini menggambarkan berbagai skenario kemungkinan soal bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk yang kamu desain. Ia bisa menggambarkan 2 hal. Pertama, soal bagaimana pengguna tengah berinteraksi dengan produkmu. Kedua, soal bagaimana pengguna bisa berinteraksi dengan produkmu. Ia mengungkapkan keadaan saat ini dan berbagai kemungkinan yang ada. Misalnya, produk yang kamu desain adalah aplikasi transportasi online. Urutan penggunaannya adalah pengguna membuka aplikasi, pengguna memesan transportasi datang, ia naik dan pergi ke tempat tujuan. Sesampainya di tujuan, membuka aplikasi, pengguna menyelesaikan pesanan, aplikasi ditutup. Ini merupakan satu dari banyak sekali skenario yang ada. Biasanya, user journey dibuat gambaran nyata menjadi user journey map. Contohnya adalah di samping ini. Manfaat user journey map. User journey map merupakan peta yang sangat berguna dalam produksi dan juga pengembangan produk, termasuk strategi pemasaran. Berikut ini beberapa manfaat user journey yang sangat penting untuk dapat dipahami dengan baik. Pertama, membantu produksi. Produksi menjadi hal yang utama dengan adanya peta user journey. Maka perusahaan mengetahui arah produksi produk yang dihasilkan. Jadi nantinya produk yang dihasilkan bisa benar-benar sesuai dengan kepribadian atau preferensi dari pengguna yang diinginkan. Yang kedua, manfaat yang paling utama adalah membantu mengembangkan produk sehingga pengalaman pengguna benar-benar meningkat. Setiap produk sudah dan user journey ini sangat membantu kita memahami kelemahan tersebut sesuai preferensi pengguna. Banyak sekali contoh user journey yang digunakan untuk mengembangkan produk. Yang ketiga, meningkatkan layanan. Selain untuk pengembangan produk, perusahaan juga bisa meningkatkan pelayanan seperti layanan dengan adanya user journey. Layanan servis dan lain sebagainya bisa ditingkatkan sesuai dengan pengalaman pengguna, sehingga pengguna bisa benar-benar dimudahkan. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pengguna.
User journey adalah alat untuk membantu perusahaan mendapatkan identitas pengguna, karena memang fokusnya pada pengguna. Pembuatan produk, pengembangan sampai ke layanan yang disediakan fokus pada pengguna dari produk. Yang terakhir, menjelaskan strategi pemasaran terbaik. Data pada peta perjalanan pengguna juga dapat membantu Departemen Pemasaran untuk membuat dan mengembangkan strategi pemasaran terbaik. Cakupan mulai dari menemukan sampai pertimbangan menggunakan produk yang bisa dipakai untuk membuat strategi pemasaran yang paling baik. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu user story. Inti dari cerita pengguna adalah narasi kasual yang menggambarkan interaksi antara pengguna atau sekelompok pengguna dengan suatu produk atau layanan. Cerita tersebut menguraikan tujuan, perilaku, dan motivasi mereka serta hasil atau nilai yang diharapkan dari interaksi ini. Kita biasanya harus menulis narasi ini dari sudut pandang mereka agar desainer dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Mengapa user story penting dalam desain UX? Yang pertama, pendekatan yang berpusat pada pengguna. Kisah pengguna menjamin perspektif yang berpusat pada pengguna dalam keputusan desain. Yang kedua, komunikasi yang jelas. Sebagai alat komunikasi yang efektif, cerita pengguna menjembatani kesenjangan antara desainer, pengembang, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek. Yang ketiga, desain kontekstual. Kisah pengguna membekali desainer dengan wawasan tentang situasi unik saat pengguna berinteraksi dengan suatu produk atau layanan. Yang keempat, pengembangan tangkas. Kisah pengguna berperan sebagai komponen penting dalam metodologi Agile seperti Scrum. Yang kelima, manajemen prioritas dan ruang lingkup. Kisah pengguna membantu dalam memprioritaskan fitur dan fungsi berdasarkan nilainya bagi pengguna. Hal ini memungkinkan desainer untuk membuat keputusan yang tepat tentang apa yang akan disertakan atau dikecualikan dalam desain dengan mengevaluasi dampak kisah pengguna. Komponen user story. Yang pertama, pengguna. Misalnya, sebagai seorang yang sering berbelanja online, saya ingin dengan mudah memfilter hasil pencarian berdasarkan kisaran harga sehingga saya dapat menemukan produk yang terjangkau sesuai anggaran saya. Yang kedua, aksi. Misalnya, saya sebagai mahasiswa baru, saya ingin menavigasi katalog mata kuliah dengan mudah sehingga saya dapat menjelajahi mata kuliah yang tersedia dan membuat keputusan yang tepat tentang jalur akademis saya. Yang ketiga, hasil. Aspek ini membantu menyoroti motivasi pengguna sekaligus menetapkan tujuan desain yang jelas. Misalnya, sebagai penggemar kebugaran, saya ingin melacak jumlah langkah harian saya dan menetapkan tujuan pribadi untuk tetap termotivasi dan membantu kemajuan saya untuk menuju gaya hidup yang lebih sehat. Yang keempat, kriteria penerimaan. Misalnya sebagai manajer proyek, saya ingin membuat laporan komprehensif tentang kinerja tim yang mencakup data tentang penyelesaian tugas, pelacakan waktu, dan kontribusi individu. Kriteria penerimaan. Laporan harus dapat diunduh dalam format PDF dan dapat diurutkan berdasarkan rentang tanggal dan anggota tim. Selanjutnya, materi yang keempat, mental model. Mental model adalah konsep atau kerangka kerja yang dapat membantu untuk menafsirkan kemungkinan interaksi seorang dengan dunia nyata. Konsep ini berkaitan dengan cara berpikir manusia, proses menerima informasi, serta mengambil sebuah keputusan. Dalam konteks web design, mental model adalah konsep desain seperti yang diharapkan pengguna berdasarkan pengalamannya. Dengan kata lain, konsep ini menggunakan desain web yang sesuai dengan ekspektasi pengguna. Misalnya ketika Anda menyediakan dua tombol berwarna hijau dengan tulisan OK dan tombol merah dengan tulisan cancel, tanpa memperhatikan tulisan, kemungkinan besar pengguna akan mengetahui kedua fungsi tombol tersebut berdasarkan pengalamannya ketika berinteraksi dengan produk lain. Nah, menerapkan konsep model mental dalam menghindari kesalahan interaksi dari pengguna, mental model adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pembuatan desain web.
sebab konsep ini dapat memprediksi interaksi dan ekspektasi pengguna, sehingga akan meningkatkan user experience dari website tersebut. Fungsi mental model. Fungsi utama dari pengguna konsep mental model adalah untuk memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi sesuai ekspektasi mereka. Tentu saja hal ini sangat berkaitan dengan pengalaman pengguna atau user experience. Ketika menciptakan desain web, UI atau UX designer harus merancangnya berdasarkan kebutuhan pengguna akhir untuk memastikan mereka dapat berinteraksi dengan baik. Desainer harus mampu berempati pada ekspektasi pengguna. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan konsep ini. Itulah sebabnya mengapa mental model adalah konsep yang tepat untuk memahami ekspektasi pengguna dalam berinteraksi dengan produk yang Anda ciptakan. Kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu konseptual model. Konseptual model adalah suatu framework yang sering digunakan dalam dunia produk. Desain konseptual ini biasanya digunakan di proses awal dalam mendesain. Umumnya, desain konseptual ini berguna untuk membangun ide dan juga konsep utama desain. Proses desain konseptual ini biasanya dilakukan sebelum pemilihan detail desain seperti pemilihan warna dan juga gaya ilustrasi. Misalnya, model konseptual aplikasi e-commerce dapat mencakup konsep-konsep seperti produk, keranjang belanja, pembayaran, dan pengiriman. Perbedaan konseptual model dan mental model. Mental model merupakan representasi internal pengguna tentang bagaimana sesuatu bekerja, bersifat subjektif dan individual. Sedangkan konseptual model, representasi desainer tentang bagaimana sesuatu bekerja, bersifat objektif dan dimaksudkan untuk dikomunikasikan kepada pengguna. Tujuan konseptual model Tujuan konseptual model. Coba baik kok, badiam ya. 1, 2, 3. Tinggal terpanggil. Ya, kan tadi sama-sama dia. Ingus dari setelah membaca. 1, 2, 3. Tujuan konseptual model: menyediakan kerangka kerja pemahaman, yaitu membantu pengguna memahami struktur dan fungsi sistem. Yang kedua, mengurangi kompleksitas, yaitu menyederhanakan informasi dan berfokus pada konsep-konsep inti. Yang terakhir, memandu interaksi, memberikan petunjuk tentang bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan sistem. Kemudian di sini ada contoh dari kelima materi tersebut. Kita mengambil contoh aplikasi Grab. Pada storyboard merupakan ilustrasi langkah-langkah pengguna dalam menggunakan layanan Grab, membantu tim memahami pengalaman pengguna. Contohnya sketsa perjalanan pengguna dari memesan GrabCar hingga tiba di tujuan. Pada user journey map merupakan diagram perjalanan pengguna, mencatat interaksi, kendala, dan solusi dalam aplikasi. Contohnya pengemudi kesulitan menemukan penumpang. Grab menambahkan fitur suggested pick-up points. Kemudian yang ketiga ada user story yang merupakan deskripsi singkat kebutuhan pengguna dalam format sebagai saya ingin atau agar dan agar. Contohnya sebagai pelanggan, saya ingin melihat estimasi harga sebelum memesan agar bisa mengatur budget. Kemudian ada mental model yang merupakan cara pengguna berpikir tentang cara kerja sistem berdasarkan pengalaman sebelumnya. Contohnya pengguna mengharapkan pengalaman Grab mirip dengan memanggil taksi, sehingga tampilan dan prosesnya dibuat sesederhana. Pada yang terakhir ada konseptual model, yang merupakan cara Grab merancang sistem agar mudah dipahami dan digunakan sesuai ekspektasi pengguna. Contohnya satu aplikasi untuk transportasi, makanan, dan pengiriman, karena pengguna melihatnya sebagai layanan mobilitas yang saling terkait. Jadi inilah referensi dari kelima materi yang tadi. Terima kasih. Jangan kuas. Nina ini. Stop. Halo guys, Play, tapi play. welcome back to Frey, ba muncul YouTube kapal. channel Mas. Episode ini kami dari tadi akan Mo full memo no tapi laptop ini. memulai Weh, presentasi. oh pakai perkenalan be. Perkenalkan, Wih, ini Nama langsung foto Jonathan. postingannya dengan yang aslinya berbeda. Si aku juga. Mana tuh mereka?
Sudah? Ngapain? My love for. Nah. Kalian Nanti pause, nanti pause. Nah, 1, 2, ya my love for. 1, 2, 5. 1, 2, 5. Apa suka bikin Cuy, mau sekali cuy ini. Fadil, telepon Fadil. Cuy, dia kondisi ngapain ayam. Sudah? Ada apa, Cuk? Sudah? Kita Sudah? itu. Sudah? Tunggu. Ya my love for. Ya my love for. Apa jumlah? 3, 2, 1. Baik, jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Cuma ada tis. Semuanya diam. Saya perkenalkan apa? Perkenalkan kami dari 1, 2. Perkenalkan Begini. Perkenalkan kami Kami dari dari kelompok 3 Astaga, supel memo. kan tentang desain thinking. langsung tuh. Langsung tadi. Tapi sebelum itu berdoa dulu. Sama rencana. Misalkan nama saya. Sama rencana ya. Kali ini kami akan menjelaskan. Tapi perkenalkan nama saya. 3, 1, 2, 5. 1. Baik. Jahat dong. Kita jaga refleks yang baik di setiap video, sumpah. Jahat dong dia. Jahat dong dia. Baik. Kami dari kelompok 3. Mbak diam dulu. Memang baik ya. Tiba muncul. 1, 2, 5. Tamu Coba story. diam, Mbak. Dia tertawa ini. Coba diam ya, Vini. Tutup ke sana aja dong ke mulai. 1, 2, 3. Baik, kami dari kelompok 3. Baik, kami dari tadi. Baik, kami dari kelompok 3 Baik, akan kami. mempresentasikan Iya. tentang desain thinking. Perkenalkan nama saya Fadil. Sabar gua belum. Gua ada tis. Kenapa nih kenapa ketik-ketik HP? Perkenalkan kami dari 1, 2, 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang desain thinking. Coba ini langsung pikir. Bapak suara dulu. Bapak diam dulu. Ada lamban prank. Mana dulu, mana dulu, Pak. Fadilnya gak usah begitu, Nana. Bahas serius dulu kamu. Kita yang bahas serius dia tuh akang. Nah, ini kita mesti hilang sampai itu. Ya mesti Bapak ada. Nah, ini Fadil. Tunggu, kita mau tahu. Tunggu. Tahu cubit. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang desain thinking. Tahu nih naik. Siapa nih? Sekarang terpisah. Sudah? Sudah. Itu dulu. Mana? Sudah? Iya, Dapat lihat. lihat tuh. Nanti tuh kelali. Tapi cuma setengah. Beli aku Arina Saleh. Yo, Kayak gini. perkenalkan kami dari Jangan buka-buka tapi. Tambah story. perkenalkan kami dari Nggak usah pakai baik ya, mau tahu tong semua. 1, 2, 3. 5.